Asini rohama dihamu dohot dami sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 20 Februari 2023, tertulis di dalam Mazmur pasal 31 ayat 2. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan manusia, terlebih kita sebagai orang yang percaya, tidak jauh dari tuntunan tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita, yang senantiasa melindungi, memberkati, serta menyertai kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan dan kita hadapi, Tuhan senantiasa menjadi perlindungan bagi kita. Yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita, yang senantiasa memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan, anugerah, talenta-talenta, sehingga kita boleh menghadapi semuanya dengan baik. Sehingga kita semua boleh bersuka cita karena Tuhan senantiasa menjadi tempat perlindungan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur mengandaikan Tuhan itu sebagai gunung batu dan kubu pertahanan yang aman untuk tempat berlindung. Berlindung dari segala mara bahaya, berlindung dari segala pencobaan, berlindung dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hal ini berlatar belakang kepada kondisi geografis Timur Tengah yang ekstrim ketika itu, di mana kadang hawa panas, hujan, dan lain sebagainya menjadi permasalahan bagi mereka. Sehingga pemazmur menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungannya. Dan hal ini adalah sikap yang tepat dan benar. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, baik hal-hal buruk yang terjadi, baik pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan, pergumulan yang berat sekalipun, mari kita gunakan Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Ketika rumah berfungsi melindungi kita dari panas dan hujan, serta angin kencang dan lain sebagainya, lebih dari situ, Tuhan melindungi kehidupan kita, melindungi dari setiap pencobaan-pencobaan, melindungi kita dari setiap pergumulan-pergumulan, melindungi kita dari setiap godaan-godaan yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak terjatuh, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ingat, tidak ada tempat lain yang menjadi perlindungan selain Allah, selain Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita membaca Mazmur ini, pasal 31 ini secara utuh, maka kita akan menemukan bagaimana pemazmur sedang mengalami situasi yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Bahkan musuh-musuhnya mencela dia. Banyak hal-hal yang akan dilakukan untuknya, hal-hal jahat yang dilakukan oleh musuhnya itu kepada pemazmur. Dan ia menderita sakit dan lain sebagainya. Dia dipermalukan. Akan tetapi ia mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ia senantiasa
kembali kepada Tuhan, mengingat Tuhan. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengingat Tuhan. Jangan kita mengingat Tuhan ketika di masa-masa tertentu. Sebagian orang ada yang mengingat Tuhan ketika dia memang sudah benar-benar terpuruk dan tidak tahu lagi kemana. Pada akhirnya dia membuat Tuhan menjadi jalan terakhir, menjadi pilihan terakhir dalam kehidupannya. Tetapi selagi dia masih bisa menggunakan duniawi ini, selagi dia masih bisa menggunakan pikirannya, menggunakan kekuatannya, menggunakan yang ada dalam kehidupannya, maka dia lupa oleh Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang sedang bersuka cita. Ketika dia sedang mengalami sukacita, berkelimpahan harta, jabatan, dan pekerjaan yang lancar, dia lupa kepada Tuhan. Dan demikian ketika kita lupa oleh Tuhan, jangan salahkan Tuhan ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mengatakan Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat. Jangan. Apapun yang menjadi kondisi dalam kehidupan kita pada saat ini, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih, tetap ingat Tuhan dan gunakan Tuhan. Andalkan Tuhan sebagai kubu pertahanan, sebagai tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Tetap senantiasa meminta dan memohon kepada Tuhan agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar diberikan kita kekuatan, agar kita boleh menghadapi semuanya dengan baik. Dan kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam situasi yang sulit seperti itu, pemazmur berdoa dan memohon supaya Tuhan yang membebaskannya. Ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan ia percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupannya. Dan demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan bekerja dan menyertai kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Terlebih pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan, nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan pada hari ini ya Tuhan. Agar kami boleh melanjutkan aktivitas kami, tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami memohon pada satu hari ini dan hari-hari yang akan datang, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, Tuhan yang senantiasa memberikan kami kemampuan, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menjadi tempat perlindungan bagi kami, kubu pertahanan bagi kami ya Tuhan, agar apapun yang kami hadapi, kami boleh menghadapinya dengan baik, dan kami tetap berpengharapan dengan baik, dan iman dan pengharapan kami tetap setia kepadamu. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya semuanya dengan baik, apapun yang kami hadapi, pergumulan, pencobaan, dan sakit penyakit, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa hidup dalam kehidupan kami, serta bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati kami dan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.